Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan berbagai karunia-Nya kepada kita. Baik itu berupa nikmat sihat wal afiyah, nikmat panjang umur, dan terutama sekali nikmat yang paling penting di antara nikmat-nikmat yang lainnya adalah ni'matul iman wal Islam. Dengan adanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, pada saat ini kita senantiasa diberikan oleh Allah, senantiasa masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar, masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para pengikutnya dari awal hingga yaumil akhir. Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah, insyaallah pada saat ini saya akan mengkaji sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Kitab At-Tibbun Nabawi. Kitab yang berkaitan dengan pengobatan Nabi. Pada saat ini insyaallah saya akan mengetengahkan kepada rekan-rekan sekalian sebuah fasal tentang petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pengobatan ruqyah, ya, yang berkaitan dengan pengobatan ruqyah. Langsung saja saya akan bacakan. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ilajil ami likulli syakwa birruqyatil ilahiyyati. Sebuah fasal yang menerangkan tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk mengobati setiap keluhan, ya. Likulli syakwa, ya, bagi setiap keluhan, birruqyatil ilahiyati, dengan pengobatan ruqyah ilahiyah. Ya, sekali lagi saya akan bacakan sebuah fasal yang berbicara tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam pengobatan umum untuk setiap keluhan, artinya untuk setiap penyakit yang kita derita, dengan dibacakan ayat-ayat Quran, dengan dibacakan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mubasyaratan, rawa Abu Dawud fi sunani. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, ya, min hadisi Abi Darda'i, dari hadis Abi Darda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, man ishtaka minkum syai'an aw ishtakahu akhun lahu, barang siapa yang merasakan keluhan, ya, barang siapa di antara kalian yang mengeluhkan sesuatu hal, au ishtakahu akhun lahu, atau saudaranya yang mempunyai keluhan, yang merasakan keluhan di badannya, falyakul, maka hendaklah mengucapkan, Rabbunallahu alladhi fis samai, Rabb kami Allah, alladhi fis samai, yang berada di langit. Taqaddasa ismuka, maha suci nama engkau, wa amruka, dan urusan engkau, fis samai, di langit dan bumi, kama rahmatuka fis samai, sebagaimana rahmat engkau di langit, faj'al, maka jadikanlah, rahmataka fil ard, jadikanlah rahmat kau di bumi. Waghfir lana hubana, dan ampunilah dosa-dosa kami, wa khotoyana, dan kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabb orang-orang yang tayyib, orang-orang yang baik. Anzil, turunkanlah, rahmatan, rahmah, min indik, dari sisimu, wa syifaan, dan obat, min syifaik, dari obat-obat yang berasal darimu, ala hadal waj'i, atas keluhan ini, faya bura'a biiznillah, maka dengan izin Allah akan sembuh, ya. Faya bura'a biiznillah, maka dengan izin Allah akan diberikan kesembuhan, ya. Ya, rekan-rekan sekalian, hadis ini memang menurut sebagian ulama ahli hadis zaman ini, yaitu diantaranya Al-Imam
Muhammad Nasiruddin Al-Albani dikatakan sebagai hadzal hadis dhaifun jiddan. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif, ya. Hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Akan tapi maknanya, redaksinya mempunyai makna yang bagus, ya. Mempunyai makna yang bagus. Artinya di sini ketika kita merasakan keluhan, baik itu jasmani kita atau kita merasakan sesuatu yang sifatnya psikologis, yang sifatnya psikis, maka kita harus senantiasa mengadu kepada Allah, mengeluhkan keluhan-keluhan yang kita rasakan kepada Allah, sambil tentunya kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, hadis ini merupakan hadis yang dhaif, akan tapi maknanya insyaallah sahih. Ya. Kemudian, rekan-rekan sekalian, saya akan lanjutkan. Wa fi sahih Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Jibril alaihi salam, bahwasanya Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi Muhammad SAW, faqala, dan berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, ishtakaita, apakah engkau merasakan keluhan? Qala na'am. Faqala Jibril alaihi salamu, bismillahi arqiq, maka Jibril alaihi salam berkata, bismillahi arqiq, dengan menyebut nama Allah, arqiq, aku meruqyahmu. Min kulli da'in yu'dhik, dari segala penyakit yang menyakitimu. Wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari segala kejelekan setiap jiwa atau ain atau pandangan mata hasidin yang dengki. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan kau. Bismillahi arqiq, dengan menyebut nama Allah, arqiq, aku meruqyah. Rekan sekalian, di sini malaikat Jibril alaihi salam meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah orang yang paling hebat, orang yang the best of the best, ya. Merupakan kekasih Allah, utusan Allah, pun terkena gangguan sihir, ya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, maka tentu saja sangat besar kemungkinan kita akan terkena gangguan jin. Ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun manusia yang kebal dari gangguan jin, yang kebal dari gangguan sihir. Rasulullah saja yang sudah maksum terkena. Akan tetapi tentu saja berbeda dengan manusia biasa, ya. Kalau Rasulullah terkena gangguan sihir, terkena gangguan jin, tidak menandakan bahwa Rasulullah itu lemah. Tidak menandakan bahwa tidak berpengaruh kepada akalnya dan tidak mempengaruhi wahyu, ya. Akalnya tetap,
wahyu tidak terpengaruh dengan gangguan sihir ini. Nah, ini yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang membenci Islam. Mereka menyerang Islam dari sisi ini. Dikatakan bahwa berarti ajaran yang disampaikan Rasulullah itu bla 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 gitu. Karena terpengaruhi oleh sihir, katanya seperti itu. Padahal tidak berpengaruh kepada wahyu. Ya, tidak berpengaruh kepada wahyu. Artinya wahyu Allah itu ya sempurna. Ya, sempurna. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan terkenanya Rasulullah akan sihir itu merupakan sesuatu yang biasa, ya. Artinya penyakit yang ya menimpa semua manusia, ya. Karena di samping Rasulullah sebagai utusan, Rasulullah juga sebagai manusia biasa, ya seolah-olah seperti terkena penyakit medis biasalah, ya. Jadi pada saat itu Rasulullah seakan-akan telah melakukan sesuatu, namun ternyata tidak. Padahal sebetulnya tidak. Ya. Jadi Rasulullah pernah terkena sihir yang dikirim oleh orang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin A'sam. Labid bin A'sam. Yang kala itu Labid bin A'sam ini dia memerintahkan seorang anak kecil untuk berkunjung ke rumah Nabi dan mengambil rambut bekas Nabi, ya, rambut Nabi yang rontok. Allah alam, setahu saya seperti itu, ya, dan mengambil bekas rambut Nabi, kemudian ditaruh di sisir, diikatkan dan disimpan di bawah batu di sumur Zarwan. Ya. Dan Rasulullah akhirnya diberitahukan oleh malaikat Jibril bahwa yang melakukan ini adalah si fulan, yaitu si Labid bin A'sam. Dan sihirnya, buhulnya disimpan di bawah sumur. Sehingga Rasulullah mengajak Ammar bin Yasir, ya, untuk dalam sebuah riwayat mengambil benda itu dan membakarnya, tapi di riwayat lain tidak diambil. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas alhamdulillah pada saat itu turunlah surah Al-Falaq sama An-Nas, ya. Dan alhamdulillah Rasulullah mendapatkan kesembuhan. Ya, Allah memberikan kesembuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penyakit yang dideritanya itu. Ya. Dan pada saat itu memang Jibril alaihissalam meruqyahnya. Ya. Jadi Rasulullah diruqyah oleh malaikat Jibril dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Kemudian saya akan lanjutkan, fa in qila, apabila dikatakan, fama taquluna fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud, maka apa yang kau katakan fil hadits alladhi, ya, mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la ruqyata, ya, fa in qila, apabila dikatakan, ya, fama taquluna fil hadits alladhi rawahu Abu Dawud, ya, bagaimana menurut pendapat kamu mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi la ruqyata illa min ainin aw humatin wal humatu dawatus sumumi kulliha. Ya. Bagaimana mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang berbunyi la ruqyata, tidak ada ruqyah,
Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan binatang berbisa. Ya. Maka fal jawab ini binatang berbisa yang di sini maksudnya adalah zawatus sumumi kulliha, binatang yang beracun. Ya. Maka jawabnya fal jawabu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarid bihi nafyu jawazir ruqyati fi ghairiha. Maka jawabnya adalah Rasulullah SAW tidak menafikan, ya, tidak menafikan lam yarid bihi nafyu jawazir ruqyati, tidak menafikan dibolehkannya ruqyah untuk selain itu, fi ghairiha, untuk selain itu, ya. Balil muradu bihi, tetapi maksud hadis itu adalah la ruqyata aula wa anfa'u minha fil aini wal humati. Maksud hadis itu adalah bahwasanya tidak ada ruqyah yang lebih utama dan lebih bermanfaat kecuali ruqyah untuk penyakit ain dan binatang berbisa. Ya. Jadi maksud hadis yang menunjukkan bahwa tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan binatang berbisa, maksudnya bukan berarti selain itu tidak diperbolehkan ruqyah, tidak. Ya. Maksudnya adalah bahwa la ruqyata aula wa anfa' minha fil aini wal humati, ya. Tidak ada ruqyah yang lebih utama dan lebih bermanfaat kecuali ruqyah untuk kedua itu. Itu. Kita akui bahwa ruqyah untuk penyakit ain itu adalah penyakit pandangan mata. Ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Jadi tidak ada ruqyah yang lebih utama dan lebih bermanfaat kecuali untuk penyakit ain dan binatang berbisa. Ya. Binatang berbisa ini memang sudah dipraktikkan juga oleh para sahabat Nabi, ya. Dan kasus binatang berbisa ini, ya, kasus sengatan binatang berbisa ini adalah kasus yang sifatnya medis, gitu. Jadi sebetulnya ruqyah itu tidak hanya diarahkan untuk orang-orang yang mengalami penyakit non medis saja, ya. Ruqyah juga sebetulnya bisa diarahkan untuk orang-orang yang mengalami penyakit non medis, penyakit medis. Sebab kalau kita lihat dalil ayat Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih, dan kami menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina, dan tidaklah wala yazidu zalimina, dan tidak bertambah, ya, Al-Quran ini akan menyebabkan wala yazidu, dan tidak bertambah kepada orang yang zalim illa khasara, melainkan kerugian. Ya, jadi Al-Quran ini bagi orang-orang yang zalim itu akan menambah kerugian, akan menyebabkan kesengsaraan, ya, bagi orang-orang yang zalim.
Sebab orang-orang yang zalim itu dia akan merasakan gerah kesakitan ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya tentang basyira wa nadhira, ya, tentang kabar gembira dan peringatan. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran merupakan penyejuk, obat, ya, obat, dan akan menyebabkan orang yang mendengarkannya ini tenang, tentram. Karena mendengarkan bacaan Quran merupakan bagian dari berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ya. Baik, saya akan kembali, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat obat. Kata syifaun ini kalau kita bedah dari sisi ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, dia bentuknya adalah nakirah. Isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah wal ismu alladhi yadullu ala syai'in fi ghairi muayyan. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak khusus. Artinya kata benda bentuk umum. Ya. Mengapa Allah menggunakan kata benda bentuk umum dalam hal ini? Ini bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada tujuan. Di sini ada maksud dan tujuan bahwasanya memang Al-Quran ini adalah obat bagi umum semua penyakit, baik medis maupun non-medis. Itu. Dan kasus sengatan binatang berbisa merupakan kasus medis. Ketika para sahabat Nabi sedang mengadakan safar, perjalanan, para sahabat Nabi melewati sebuah perkampungan, di mana di perkampungan itu terdapat kepala suku kampung yang disengat binatang berbisa. Satupun penduduknya tidak ada yang berhasil mengobati kepala suku kampung itu. Dan qadarullah pada saat itu para sahabat sedang singgah di tempat itu sehingga dimintai tolong oleh salah seorang penduduk kampung itu. Ya. Mereka dengan mengatakan fahal 'inda ahadin minkum min syai'in, ya, apakah di antara kalian ada yang bisa melakukan sesuatu untuk kepala suku kampung kami, maksudnya gitu. Faqala ba'duhum, ya, berkata sebagian dari sahabat, na'am, ya, wallahi inni la arqi, sungguh aku bisa meruqyah, ya, sungguh aku bisa meruqyah. Walakin istadafnakum falam tudayifuna. Fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'la. Ya. Kan tapi kata sahabat, ya, kami minta dijamu kepada kalian, kalian tidak mau menjamu kami. Ya. Dan saya tidak mau meruqyah sampai kamu menjamu kami dengan baik, itu maksudnya. Ya, ternyata ketika sahabat mau singgah itu, ya, penduduk kampung itu tidak mengizinkan para sahabat singgah di situ, tidak mau menjamu. Ya, qadarullah pada saat itu salah seorang kepala suku kampungnya itu disengat binatang berbisa sehingga dia butuh pertolongan. Ya, akhirnya mereka diutus untuk meminta pertolongan, meminta bantuan kepada para sahabat Nabi, sehingga dilakukanlah perjanjian. Kami mau meruqyah asalkan kami diberikan sesuatu, dijamu gitu. Sehingga akhirnya mereka memberikan kambing. Ya, dari cerita ini jelas bahwasanya ruqyah itu bisa diarahkan kepada orang-orang yang mengalami penyakit medis sekalipun, ya. Karena kasus yang dialami oleh kepala suku kampung itu adalah kasus yang sifatnya medis, ya. Sengatan binatang berbisa adalah kasus yang sifatnya medis, tapi bisa diobati dengan wasilah ruqyah, ya. Makanya dikatakan dalam hadis ini la ruqyata illa fi ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk penyakit ain dan sengatan binatang berbisa. Dan tadi saya katakan bahwa maksud hadis ini adalah
la ruqyata aula wa anfa'u minha fil aini wal humati. Ya, maksud tidak ada ruqyah adalah tidak ada ruqyah yang paling utama dan paling bermanfaat kecuali ruqyah yang ditujukan untuk mengobati penyakit ain dan binatang dan sengatan binatang. Ya. Wa yadullu alaihi siyaqul hadisi, dan ditujukan dengan alur hadis. Ya. Hal ini ditujukan dengan alur hadis. Fa inna Sahla bin Hunayfin qala lahu lamma asabathu al-'ain awafir ruqa khair faqala la ruqyata illa fi nafsin aw khumatin. Ya. Dan ditujukan oleh alur hadis bahwa salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Hunayf, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ibnu Hunayf, ibnu Sahal ibnu Hunayf, ya, berkata, jadi iktasala abi Sahlu bin Hunayfin, ketika Sahal bin Hunayf mandi, maka Sahal bin Hunayf ini buka baju dan terlihat kulitnya yang putih mulus. Hal ini dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Amir bin Rabi'ah ketika melihat Sahal bin Hunayf merasa takjub, merasa tertarik, artinya merasa takjublah dengan keindahan kulitnya. Ya. Dan Amir bin Rabi'ah hanya sebatas takjub saja, dia tidak mendoakan, dia tidak mengeluarkan kata-kata mendoakan keberkahan. Sehingga Sahal bin Hunayf ini dia sakit, tiba-tiba langsung sakit, dan sakitnya terus bertambah parah. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menjenguknya, kemudian bertanya apa yang terjadi, ya, kepada si Sahal bin Hunayf, ya. Dan Sahal bin Hunayf ini berkata bahwa saya sedang mandi, kemudian dilihat oleh Amir bin Rabi'ah. Setelah itu terjadilah saya sakit seperti ini. Sehingga Rasulullah berkata kepada Amir bin Rabi'ah bahwa intinya bahwa kenapa tidak mengucapkan doa keberkahan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, ya. Ini Rasulullah mengajarkan kepada Amir bin Rabi'ah, ketika melihat sesuatu yang takjub, maka kita dianjurkan untuk mendoakan keberkahan. Kemudian Rasulullah menyuruh Amir bin Rabi'ah berwudu, dan air bekas wudunya itu ditampung dan disiramkan kepada Sahal bin Hunayf, dan alhamdulillah pada saat itu langsung sembuh, ya. Sahal bin Hunayf langsung sembuh, ya. Jadi penyakit ain itu adalah sesuatu yang nyata, ada, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ainu haqqun, ain itu hak, ya. Ain itu hak. Walau kana syai'u sabaqal qadaru sabaqathul ainu. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului qadar, takdir, maka ain bisa mendahulunya. Gitu. Jadi hati-hati dengan penyakit ain ini. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita ucapkan barakallahu fiik, masya Allah, barakallahu fiik, ya. Karena khawatir kalau kita tidak mengucapkan itu, orang yang kita takjubi itu akan merasakan sesuatu yang menyakitkan. Ya, memang ini seolah seperti khayalan, tapi benar. Dan begitu pula
ketika kita melihat benda-benda yang lain selain orang pun kita dianjurkan untuk mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Ya, karena bukan hanya orang yang akan merasakan dampak negatifnya ketika ada seorang yang takjub melihatnya. Benda mati pun bisa saja akan mengalami kerusakan manakala ada seseorang yang melihatnya dengan mata yang takjub dan tidak mendoakan apa-apa, tidak mendoakan keberkahan. Itu memang dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain pun ada keterangannya. Baik, saya akan lanjut. Wa yadullu alaihi sa'iru hadisir ruqa al-'amah wal khassah. Ya. Dan dijelaskan, ditujukan juga seluruh hadis-hadis tentang ruqyah yang umum dan khusus. Ya. Jadi mengenai hadis la ruqyata illa min ainin aw humatin juga, ya, itu ditujukan oleh banyak hadis, ya, oleh banyak hadis. Ya. Dan maksudnya adalah bahwasanya ruqyah juga bisa diarahkan untuk orang-orang yang mengalami keluhan selain dari keluhan itu, baik keluhan umum maupun keluhan khusus. Ya, dan banyak hadis yang menerangkan tentang hal itu. Ya. Kemudian wa qad rawa Abu Dawud min hadis Anas, dan Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Anas, qala, berkata, qala Rasulullah SAW, la ruqyata illa min ainin aw humatin aw damin la yarqa. Ya, tidak ada ruqyah kecuali bagi penyakit ain, sengatan binatang berbisa, dan darah yang tidak mengalir. Ya. Wa fi sahih Muslim anhu aidan, dalam sahih Muslim juga dikatakan rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyati min al-'aiti wal hummati wan namlati. Rasulullah berikan keringanan, ya, dalam hal ruqyah untuk penyakit ain, sengatan binatang berbisa, dan penyakit semut. Ya. Jadi subhanallah, ya, ruqyah itu intinya tidak hanya diarahkan untuk orang-orang yang mengalami penyakit non medis saja. Tidak hanya diarahkan untuk orang-orang yang mengalami penyakit gangguan jin saja. Penyakit non medis, penyakit medis pun, ya, itu bisa diobati dengan wasilah ruqyah, dan itu sudah dibuktikan oleh para ulama terdahulu. Ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika sedang berada di Mekah merasakan sakit yang luar biasa parah, ya, kemudian dia mengambil air Zam-Zam, dia bacakan ayat ruqyah, ditiupkan ke air itu, diminum, kemudian Allah berikan kesembuhan. Nah, baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.